Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Maulida. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS yang bertemakan tentang menguasai kurikulum PAUD untuk mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen Ibu Fitrah Mulyati, SPD, MPD. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat peraturan yang berisi tujuan, isi dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adapun kurikulum bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta secara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. B. Peran guru dalam mengembangkan kurikulum PAUD. 1. Guru sebagai implementer. Guru melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan. 2. Guru sebagai adaptor. Guru sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah atau kebutuhan lokal. Ketiga, guru sebagai developer. Guru sebagai developer bukan hanya memiliki peran dalam menentukan tujuan dan isi materi yang akan disampaikan, namun dapat menentukan strategi yang akan dikembangkan sebagai mengukur keberhasilan melalui pemilihan alat evaluasi untuk mencapai hasil pembelajarannya. Lalu yang keempat, guru sebagai researcher. Peran guru sebagai peneliti kurikulum adalah tugas profesional seorang guru. Oleh sebab itu, guru memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan kemampuan sendiri secara baik dan maksimal. C. Peran guru dalam proses pembelajaran. Seorang guru berusaha meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran, baik secara indoor maupun outdoor. Menurut Dr. Rusman, MPD, peran guru dinilai sangat dominan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Guru sebagai demonstran. Guru menguasai dan mengembangkan modul atau bahan ajar yang perlu diajarkan karena mempengaruhi hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, sebagai learning manager. Guru harus dapat bisa mengelola kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru harus memiliki pengalaman di media pendidikan agar dapat menjadi moderator yang baik. Guru harus dapat menentukan sumber belajar supaya meningkatkan proses belajar yang maksimal dan menyenangkan. Lalu yang keempat, guru sebagai evaluator. Guru harus melakukan penilaian untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, apakah metode yang digunakan sudah sesuai. D. Untuk menguasai kurikulum PAUD pendidikan anak usia dini, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pelajari kurikulum PAUD secara menyeluruh. Langkah pertama adalah mempelajari kurikulum PAUD secara menyeluruh, termasuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Anda dapat membaca dokumen resmi kurikulum PAUD dari Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan dan memahami setiap aspek yang tercakup dalam kurikulum. Kedua, pahami karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak usia sekolah, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Pelajari tentang perkembangan fisiologi, fisika, dan kognitif anak usia dini untuk memahami bagaimana mengajar dan menekankan yang sesuai. Yang ketiga, ikuti pelatihan dan workshop. Untuk lebih memahami kurikulum PAUD dan cara mengajarkan anak usia dini, Anda dapat mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan atau Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Keempat, gunakan bahan ajar yang tepat. Pilihlah bahan ajar yang tepat dan sesuai dengan kurikulum PAUD. Bahan ajar harus dapat menarik perhatian anak dan memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terakhir, yang kelima, praktik
meningkatkan pengajaran. Setelah memahami kurikulum PAUD dan karakteristik anak usia dini, praktikan pengajaran langsung dengan anak-anak. Ini akan membantu Anda memahami lebih lanjut bagaimana menerapkan kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif dalam konteks kelas. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah untuk menguasai kurikulum PAUD, perlu mempelajari secara menyeluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terkandung dalam kurikulum tersebut. Memahami karakteristik anak usia dini, mengikuti pelatihan dan workshop, menggunakan bahan ajaran tepat, dan mempraktikkan pembelajaran langsung dengan anak-anak. Dengan menguasai kurikulum PAUD, diharapkan dapat memberikan pendidikan yang efektif dan berkualitas bagi anak usia dini, sehingga dapat membantu mereka dalam mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.